Gigit aing nggak apa-apa jadi Siki, ngabdi, hamba ngabdi. Tuso bukan cuma bahasa ini, tapi kita akan mengulik lebih eksplisit, mendalam, liar, dan brutal. Obrolan para minggu. Tuso, ram, najis. Alright guys, balik lagi di OPW. Obrolan para wibu. Tuso. Aura ngantuknya terlihat sekali. Ya betul. Karena pembahasan anime ini kebanyakan di malam hari, Pak. Betul. Jadi masih dalam bau-bau suasana dan bau Sepuktober. Iya, Sepuktober. Sepuktober. Kan bau. Bau-bau Stoktober nih. Kemarin terakhir kita ngebahas apa? Kemarin tuh pembukaan Spooktober, pembukaan anime. Apa ini? Anime jeroan. Iya. Anime Corpse Party ya. Mayat Ginting. Iya, betul. Mayat Ginting. Karena emang Ginting. Iya, betul. Bocil mana yang kerasukan dan ngejebak anak-anak kecil lainnya untuk ayo lo ikut gua. Lu juga harus tersiksa kayak gua. Dimainin sama si Sachiko di Pocket Dimension. Pocket Dimension. Nah, dan kali ini pun bisa sebut main villain ya. Main villainnya anak kecil juga. Anak kecil juga. Anak kecil Tapi juga. bisa nggak apa disebut main villain juga tidak. Enggak juga. Tidak juga. Setelah menelusuri Iya. cikal bakal dan latar belakang, kenapa sih dia melakukan ini? Cikal bakal dan latar belakang. Yoi. Cikal bakal, asal muasal dan tujuan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Sedih anjing. Ternyata sad girl Sad girl anjing. Sad girl. Anak sekecil itu berkelahi dengan wibu. Pukulin. Pukulin sama wibu. Dan dengan apa namanya? Gimik seperti ini banyak sudah tahu dong harusnya anime apa dong. sudah harusnya udah tahu Baby Gumi juga. Ya, Pegumi sudah tahu dong. Tapi ini masalahnya animenya sedikit underrated. Walaupun ini horornya tuh kental. Horornya kental. Kental. Horor klasik, Pak. Horor jadinya. klasik Horor banget. klasik ini. Horor klasik banget yang kayak apa? Menceritakan folklore. Iya, folklore. Karena folklornya apa? Kental. Kental. Gitu. Folklornya kental dan kental banget. Gitu. apa di sini bahasanya apa ya? Handunya lah. Saya tanya sudah mendunia ini. Sudah mendunia, gitu kan? Hampir seluruh orang di dunia tahu lah. Tahu lah, gitu. Tahu. Ya kan, tapi biasanya kalau yang orang lain tahu, ini kan bisa berubah wujud jadi apa? Kelawar, ya kan? Jadi lelau ya. Jadi lelau, gitu kan? Lalong, Kalong, lawa-lawa. lawa. Jijik sendiri kita sama Jijik. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas anime Shiki. Ya. Anime rilisan 2010. Nah, Kalau Pegumi nggak tahu apa sih Shiki? Shiki tuh kayak kalau di anime sendiri kayak vampir ya? ya menceritakan tentang apa? Dunia vampir. Dunia vampir. Ya. Karena ada apa ya? Siapa lupa nih karakternya? Yang dia bilang tuh bahwa kita tuh bukan vampir, kita itu Shiki. Iya. Sebenarnya konsepnya sama aja anjing. Konsepnya sama aja. Sama anjing ya. Ya, cuman ini vampirnya vampir tradisional Iya, Jepang. vampir tradisional Jepang. Jadi tidak bisa berubah jadi kelelawar. Tidak bisa keluar, ya. Tapi sama-sama tidak bisa keluar di malam apa di siang hari. Apa nggak bisa kena matahari? Terus Tapi mereka bisa sore hari ya. bisa. Bisa Kalau sore bisa. Ya vampir senja. Vampir senja. Anak indie. Anak indie, vampir ngopi. Aman, Ngopi. lambung aman vampir mah. Tapi ngomong-ngomong soal vampir nih, kenapa vampir itu selalu dibikin karakternya wholesome, cantik, tampan? Karena itu kan selling point-nya, Pak. Selling point dari seorang vampir. Yoi. Orang nggak akan mau deket sama vampir kalau vampir jelek.
Betul. Dan tidak akan ada yang terpikat kan sama Dracula kalau misalnya Draculanya jelek. Iya. Ya. Kapan lagi ya kan? Kalau kita bahas tentang Dracula gitu kan, laki-laki gitu kan dengan apa namanya? Kulit pucatnya. Kulit pucatnya, umur panjang, old money. Jelas. Jelas. Old money gitu kan, nggak habis-habis tuh. Nggak habis. Ya, paling lu duluan yang mati. Iya betul. Anjing old money. Ya, siapa orangnya? Tinggal bukan di rumah, di kastil. Kastil. Nah, itu ngurus gimana tuh kastil tuh? Hmm. Old money ya. Ya kayak desain vampir tuh selalu dengan yang berbeda dengan sekelompok manusia yang lain. Padahal awalnya dia manusia kan. Awalnya manusia. Dan ini ngambil contoh desain vampir yang saya suka nih dari film Castlevania. Bukan. Iya sih oke juga, oke betul. Tapi lebih ke Van Helsing. Van Helsing. Yang mana? Van Helsing yang film barat. Oh, yang film barat. yang Dracula. Yang Dracula. Yang Dracula. Ya. Itu menace-nya dapet, seremnya dapet, tapi tampannya juga wow anjing sih. Berwibawa kan. Istri 3 loh. Wow. Istri 3 kan? Tidak salah. Istrinya 3. Tidak salah. Dan saat salah satu istrinya mati dia sangat terpukul dan sangat marah. Kirain tuh itu apa namanya? Van Helsing versi Capcom. Enggak. Kan kayak gini kan? Iya, betul. Versi Capcom. Versi Capcom. Kita balik lagi ke Shiki. Shiki ini apa sih? Buat Megumi yang belum nonton ya. Shiki itu sebuah karya novel tadinya. Novel. Dari Fuyumi Ono. Ya. Terus dihajar ke manga dulu. Tadinya manga dulu. Ya. Light novel dulu, manga dulu. Light novelnya ada soalnya. Ada. Iya, urutannya lupa urutannya. Dari novel ke light novel, gitu kan supaya lebih enak dibaca. Dari light novel baru ke manga. Ke manga. Normalnya biasanya ya. Normalnya biasanya, ya. Cuma emang terserah Fuyumi Ono mau keluar mana dulu. Iya. Lalu diadaptasi ke anime di tahun 2010. Dan ini tapi apa tentang kisah horor psikologis ya? Iya, psikologis, Pak. Psikologis. Karena memang di awal-awal episode enggak ditunjukin Shiki ini siapa. Siapa dulu biasa, ditutupin dulu. Ditutupin dan membuat kita mau nebak-nebak. Kalau kita sebagai warga desa Sotoba ya. Warga desa Sotoba dengan mereka tinggal di lereng gunung. Gitu jauh dari kota. Dan akses kesehatan di situ masih minim lah. Rumah sakit cuma satu anjing. Iya betul. Klinik malah jatuhnya bukan rumah sakit. Betul. Klinik yang dipimpin oleh dokter dengan janggut ganggu. Ya, Janggutnya ganggu anjing. Cukurlah aduh. Ya terus si dokter cukurlah bangsat. Kesel tuh mah gila ngeliatnya. Kesel banget tuh selama nonton. Ganggu, Pak. Enggak rapi gitu tuh. Jenggot nih. Enggak saya. Kalau Anda rapi, kalau itu kan dia di sini ada, sini enggak ada. Kayak itu ya, kayak Bapak Shinchan ya. Kayak Bapak Shinchan, ganggu tuh janggut. tuh. Iya, jadi di suatu desa yang di lereng gunung namanya Desa Sotoba. Yang tadinya damai-damai aja sampai suatu ketika ada keluarga yang pindah dari kota dan mereka tuh pindahnya ke apa ya? Kastil ya itu. Mansion. Ya, dia pindah ke mansion. Ya. Ada satu keluarga pindah ke mansion dan itu adalah keluarga Kirishiki. Berarti kirinya golongan apa? Sikinya golongan kiri. Golongan kiri. Kapitalis Anjing. Perpindahan dari keluarga mereka pindah dan sejak pindahnya mereka banyak insiden di desa. Ya karena mereka yang menyebabkan insiden. Iya, betul. Semua diawali dari korban pertama tuh si Megumi namanya. Cewek periang anak desa yang bermimpi untuk menjadi gadis kota. Wow. Ya, tampil stand out. Biarpun dia di desa ya. Kata desa apa sih gadis desa paling pakai kaos oblong. Celana track pant biar nyantai kan. Iya. Tapi si Megumi ini selalu berdandan. Iya. Gitu, kayak Gyaru ya. Iya, Gyarunya anak desa. Gyaru nanggung. Iya, Gyaru nanggung. Itu kalau pindah ke kota kena angin kota nangis tuh. Nangis. Anjing. Langsung terbuli tuh. Anak inaka banget kan. Anak kakak
Nggak cocok anjing kita pakai itu sekarang gitu, udah bukan waktunya. Karena memang mungkin di desanya dia paling stylish ya. Iya. Tapi kalau dilihat tetap kampungan Tetap goblok. kampungan anjir. Udah tidak bisa ditutupi gitu kan. Versi inakanya tuh, Iya, versi jiwa inaka. inakanya tuh. Dan si Megumi ini sangat mengagumi mansion Iya. yang tempat kepindahan si keluarga Kirisiki ini. Karena dari Kirisiki sendiri kan gayanya Eropa. Yoi, Eropa banget kan. Eropa banget. Gitu. Nggak sesuai, vampir kan dari Dari Eropa. Eropa. Vampir dari Eropa. Cuman kena angin Jepang. Kena angin Jepang. Jadi Shiki namanya. Jadi Shiki. Dan setelah kepindahan mereka banyak insiden kan? Banyak. Banyak insiden. Awalnya kan emang mereka tuh nyerangnya bukan manusia, hewan ternak kan. Tadinya hewan ternak, gitu kan. Cuman semakin lama kan hewan ternak semakin berkurang nih, ada pertanyaan, gitu kan. Nah, taunya ada yang menyerahkan diri. Siapa tadi namanya? Si Giari itu? Si Megumi Megumi kan. datang sendiri ya. Datang sendiri. Terpikat gitu kan. oleh buayan vampir. Buayan vampir. Yang si Mikat ini kan si bapaknya. Di sini dia berperan sebagai bapaknya si villain ya, kita nyebutnya apa ya? Soalnya villain, Pak. Tapi bukan villain anjing. Jadi gini deh. Kita kasih tahu dulu deh keluarga Kirisiki siapa aja deh. Iya. Nah, ini promnya udah disiapin loh oleh Bapak Alfa yang baik sekali loh. The Kirisiki. Iya. Kita kasih tahu dulu deh keluarga Kirisiki ada siapa aja sih? Itu tuh. Ada sih yang berperan sebagai bapaknya dengan rambut tololnya ya. Rambutnya kayak orang tolol, Pak. Tuh. Iya betul. Ya. Kayak Nejiri Hado tapi nanggung anjing. Iya. Ada si Tua apa? Seishiro Kirisiki. Kirisiki. Ya, dengan rambut biru miku lagi anjing sebel. Enggak, bukan Bilmiku ini. Nejiri Hado ini. Iya sih Seishiro Hado ya. Rambutnya biru-biru pucet gitu. Anemia. Anemia. Kurang nyedot darah. Wow. Yang disedot darah kambing. Kayak ini ya, kayak keluarganya Edward Cullen ya. Iya betul. Mereka hanya memakan darah hewan. Makanya matanya kuning. Iya, ada sih siapa tadi? Seishiro Kirisiki. Dia berperan sebagai bapaknya si sebagai tuan rumah. Ya, tuan rumah ya. Seishiro Kirisiki. Dan juga ada dari istrinya. Nyonya rumah. Ya. Nyonya rumah. Ngapain, Mbak? Iklannya mengganggu Bang. Oke. Enggak apa-apa biar keren, Mbak. Nah, ada lagi the real tuan rumahnya. The real pemimpin para Shiki? The real vampir pertama. Shiki pertama lah. Ya, Shiki pertama. Shiki pertama. Namanya Sunako Hirishiki. Iya. Tipe saya banget tuh. Rambut hitam, Yoi. panjang. Rambut hitam panjang. Kurus kecil, ya kan? Loli legal. Anjing umurnya udah ratusan tahun. Gigit aing enggak apa-apa jadi Shiki, hamba ngabdi. Sumpah, kalau ada vampir modelan kayak gini ya, vampir Eropa, vampir Eropa, aneh. Pendukung vampir Eropa tuh aneh. Apalagi masih dengan baju zaman Victoriannya ya. Betul, Kayak, ya. Gitu. Aduh. Ganggu. Kalau vampirnya modelan kayak Sunako, Kirisiki, gas, gigit aing. Enggak di leher, dimanapun boleh. Angkat, putar. Balik lagi ke Shiki deh. Nah, faktanya Sunako Kirisiki ini sering dianggap anak gitu. Anaknya dari si Seishiro sama Chizuru gitu kan. Padahal kebalikannya, Pak. Kebalikannya. Si Seishiro dan Chizuru ini yang malah anaknya dari si Sunako. Gitu. Karena si Sunako ini cuman pengen punya keluarga doang. Punya keluarga lagi. Iya. Kan ada Sunako udah, Chizuru udah, Seishiro udah. Ada salah satu algojonya nih di keluarga Kirisiki nih. Ada algojonya, Pak, di keluarga Kirisiki, Pak. Kayak wardognya lah. Wardognya. Wah. Namanya Tatsumi dan memang desainnya kayak anjing. Emang anjing. Literally kayak anjing dia. Wardognya dia. Untuk bahkan
si Sunako sendiri kalau main fisik ya kalah powernya sama si Tatsumi ini dengan rambut biru dan desain kayak telinga anjing ya. Ya kayak telinga anjing. Ya telinganya ada 2 dia. Ya telinganya ada 2, telinga manusia sama telinga rambut. Ada si Tatsumi ini biang keladi. iya biang keladi yang bikin apa ya, rencananya Sunako ini gagal total. Sebenarnya kalau si Tatsumi ini nggak terlalu bikin banyak aturan buat para Shiki baru, damai kayaknya Pak. Jadi tuh keluarga Shiki yang diidamkan si Sunako. Jadi itu tuh. Emang rata-rata yang apa tampilannya karakternya kayak itu apa sih namanya kayak Algojo gitu, ya kan pasti apa tipe-tipe anak rebel. Iya sih. Anak rebel ya. Kayak apa di Kuroko no Basket tuh kayak Aomine, ya kan? Aomine. Ya, anak-anak rebel gitu kan. Apa hati luaruan anjing. Betul. Dan sebenarnya sih di Tatsumi ini pun dengan rencana si Sunako ini dibilangnya sia-sia. Iya. Tatsumi sendiri bilang. Karena ngapain lu ngumpulin keluarga? Bakal sia-sia. Cuman berhubung Tatsumi adalah keturunan dari si Sunako, ya udahlah anjing mau gimana ya? Ya. Kayak aduh pimpinan aing nih yang nyuruh. Ya aing nurut dah. Lalu ada salah satu ini berarti keluarga terakhir nih. Bontot. Iya bontot nih. Dia gak jelas deh. Dia agak pengecut dia. Agak pengecut. Shiki tapi pengecut. Shiki tapi pengecut. Ada si Hayami namanya. Dandannya kayak badut banget ya Hayami. Kayak badut. Emang badut? Iya sih. Kelakuannya badut. Iya badut. Nah. Gak jelas. Enggak jelas. Dia dan di saat rame-ramenya apa terakhir ya, pas perang Shiki dan warga desa. Cabut anjing, kabur. Bye. Iya bye, have a good time. Terus hilang, anjing. Itu kabur dia. Emang ada Sayame. Nah itu keluarga inti ya, keluarga inti para Kirishiki family. Kirishiki family. Ini ada, wow. Bukan ini, itu bukan keluarga inti, kayak vampir lain aja. Tapi umurnya lebih tua dari si Sunako. Wow. Tapi dia tuh nggak jelas Pak, kerjaan dia tuh nggak jelas. Adanya di flashback deh kayaknya, di flashback dari Sunako. Nanti kita ceritain apa? Ini apa ya? Anime Shiki, karakternya banyak banget. Dan semua karakter itu punya porsi cerita masing-masing. Iya betul. Tapi kalau kita ceritain semuanya di sini satu-satu, makan waktu goblok. Bisa berpart-part ini video. Jangan. Kasihan Pegumi capek nanti. Jadi kita singkat dari ini aja. Plot utama. Plot utama aja. Untuk plot utama itu ada 3 protagonis atau 3 main karakter. Sebut gini, ada 3 main karakter. Siapa aja Pak? Ada Natsuno Yuki. Betul ya. Si MC kita ya. Udah kelihatannya kayak apa namanya? Kayak Yu-Gi-Oh anjing. Kayak Yu-Gi-Oh GX. Sumpah. Iya juga GX bangsat. Si siapa namanya? Siapa namanya? Gue lupa yang itu tuh. Ya udahlah, kita bahas aja si Koide atau si Yuki Natsuno. Natsuno Yuki ya. Ini kita kasih tahu dulu. Salju di musim panas. Iya. Kita kasih tahu dulu kenapa namanya bisa Yuki atau Koide. Karena orang tua si Natsuno ini mereka menikah. Tapi marganya tidak dirubah. Jadi si bapaknya tetap pakai marga keluarganya, si ibunya pakai marga sendiri. Dan itu cukup aneh sebenarnya. Kayak kumpul kebo, tapi terus punya anak. Tidak nikah secara legal. Kayak panggilan anak kecil ya. Koide. Iya, terus dikasih permen ya sini tuh. Iya. Kasih permen. Abis itu jadi Shiki. Aji, ada di Natsuno. Karakter si Natsuno ini apa ya? Karena sebenarnya dia tidak mau, Pak. Pindah ke desa tuh enggak mau. Enggak mau dia pindah ke desa, terus ngerasa pengen cepat banget pergi dari desa itu. Dari desa Sotoba. Kayak anjing di desa enggak asik nih. Enggak asik apa sih anaknya isinya kampungan gitu kampungan apalagi isinya kayak tadi si siapa namanya Megumi ya kan? Ada Megumi, terus ada teman baiknya yang agak homo anjing, terlihat agak homo padahal sih tidak.
Lalu setelah si Natsuno Yuki ada juga si dokter ganggu. Dokter ganggu. Toshio Ozaki. Toshio Ozaki. Ya, emang tua sih katanya. Iya, dokter ganggu. Ya. Dokter lokal. Dokter lokal. Satu-satunya dokter di Desa Sotoba. Desa Sotoba. Yang dia punya klinik sendiri. Oh, jatuhnya dia role-nya anti-hero ya. Anti-hero. Nah, ada lalu yang protagonis, bukan protagonis ya, pokoknya karakter utama lah. Kota ketiga adalah Bitsu bunuh diri. Biksu bunuh diri. Seishin Muroi. Seishin Muroi. Bitsu yang suka self harm. Self harm. Sempat self harm. Dia tuh teman masa kecilnya si Toshio. Iya. Si dokter yang tadi. Dan dia pun sama sebenarnya kayak si Natsuno. Pengen cabut dari desa. Dia benci sama desa sendiri karena jadi Bitsu itu bukan keinginan dia, Pak. Itu keinginan warga lokal. Udah lu aja jadi biksu lah. Iya, karena lu emang dari keluarga Bitsu, keluarga Buddha gitu kan. Ya, si Seishun Muroi ini memiliki bekas luka di tangannya sini. Karena dia sempat pengen bunuh diri. Cuman dia nggak nonton video Anda, Pak. Kenapa? Iya, karena dia kan cari atensi. Iya, betul anjing. Bangsat masih dibahas yang itu ya. Bebe gue buat mengingatkan kalau Anda pengen bunuh diri, kalau nyaminya ke samping ini, itu Anda nyari atensi. Kalau pengen hasil dari atas ke bawah, itu hasil. Itu mengingatkan aja. Ingatin aja. Edukasi yang sangat edukatif. Iya, edukatif sekali. Ya, nah, tadi cerita ini berkutat di 3 karakter ini. Karakter ini ya. Karena mereka punya peran yang bold lah, peran yang gede di anime Shiki ini. Peran yang gede gitu tuh. Jadi di Shiki ini kasus pertama dulu nih ya. Kematian Megumi. Kasus pertama yang bikin desa geger itu adalah kematian Megumi. Seorang gadis yang ceria lah. Dan semua orang desa tahu karena kelakuannya ya. Karena kelakuan anehnya. Karena kelakuan anehnya. Berawal dari si Megumi dulu. Dan Megumi ini punya rasa yang teramat sangat terhadap MC kita. Si Natsuno Yuki. Tapi tidak direspon dengan baik oleh si Natsuno Yuki. Karena dia pikir, saya di desa cuma sementara. Iya. Dia tidak ingin buat terlalu banyak kenangan bersama warga desa itu. Ya kan? Apalagi apa ini bicis twin tail rambut pink ganggu. Gitu. Tapi fun fact-nya kasihannya ya. Setelah si Megumi ini berubah jadi Shiki, dia tuh warga desa Sotoba pertama yang berubah jadi Shiki. Iya, karena ketololannya. Iya, karena ketololannya. Dan kasihannya juga. Setelah dia jadi Shiki, dia berpikir bahwa dia bisa ke kota. Karena ada Shiki versi kota, Pak. Shiki versi kota. Jadi si Sunako ini sudah beberapa bikin Shiki di kota. Tugas Shiki yang di kota itu adalah nyari mangsa buat ngasih makan Shiki di desa. Wow. Dan si Megumi ini pengen banget tuh bilang ke Sunako tuh, saya mau dong ditugasin di kota buat cari mangsa. Nggak diizinin karena tahu kelakuannya kayak anjing gitu si Megumi. Bukan nyari mangsa, ngelunte nanti desa. Anjing. Bahkan setelah jadi Shiki pun masih bicis. Bukan, maksudnya impian dia nggak terwujud. Naas sih di situ sih. Yang pertama kali jadi Shiki dan pertama kali dimusnahkan. Dan dia serem lagi anjing. Bahasanya digengbeng sama warga desa. Bahasanya ya? Iya betul. Digengbeng sama warga desa dan mati pun di pintu desa, Pak. Iya. Di pintu desa menuju kota. Nah, berarti kan sesuai dengan keinginannya keluar dari desa. Betul, kalau dari desa itu naas banget tuh. Bahkan dia tuh udah mohon-mohon sebenarnya keluarga desa. Saya jangan dibunuh. Nangis-nangis, seorang Shiki loh, seorang vampir. Harga diri jatuh banget, dia nangis-nangis, jangan dibunuh. Dia nggak bakal makan orang desa lagi, bilangnya dia bakal ya udah cabut aja ke kota. Gak diladenin. Dipukul habis sama warga desa. Dan sialnya lagi ditabrak traktor. Wah, kayak saya kayak itu. Enggak. Dan ini fun fact-nya. Traktor yang nabrak dia di
kematiannya si Megumi ini adalah traktor yang sama yang ngotorin bajunya si Megumi di episode 1. Traktor yang sama. Anjing. Emang traktornya kayaknya punya dendam sendiri itu. Dendam pribadi. Dendam pribadi itu traktor tuh. Si Megumi. Nah, dari situ cerita tuh berlanjut jadi horor, Pak. Dari pertama kematian Megumi ya. Iya. Mulai banyak warga desa yang memiliki gejala dan penyakit yang sama. Awalnya dikira penyakit. Kira penyakit. Iya biasa. Kurangnya informasi. Ya. Kurangnya edukasi. literasi. Iya, betul. Kurangnya literasi. Minim literasi. Minim literasi. Banyak sampai total korban yang tercatat tuh lebih dari 20. Pada dan kondisinya selalu sama. Tadinya normal-normal aja, terus sakit lemes, diperiksa anemia. Katanya anemia dan selalu ada mereka nyebutnya gigitan serangga. Gigitan serangga. Dikiranya serangga mana yang bisa gigit segede itu anjing. Anjing titiknya 2 tak gitu tuh. Jadi awalnya si Toshio ini mengira warga desa ini terkena sebuah pandemi lah. Karena sampai 20 lebih orang mati dengan cara yang sama. Anemia, terus gejalanya tuh ngantuk. Gigitan serangga. 2 hari gigitan serangga, 2 hari kemudian tewas. Dan biasanya berlaku ke keluarga yang awalnya kena dulu tuh. Kayak si Megumi kan. Iya. Si Megumi ini kayak gitu, habis itu bapaknya. Kena penyakit yang sama. Ya, karena warganya pun nggak ngerti gitu kan. Kalau misalnya folklornya vampir, gitu kan, Shiki, ya kan, mereka tuh tidak bisa masuk ke rumah kalau tidak diundang. Iya. Gitu. Harus diundang. Di film vampir manapun, kalau vampir harus mau masuk ke rumah itu harus dipersilahkan dulu. Sopan Gitu. mereka, Pak. Sopan banget, gitu. Ya. Makanya kan salah satu waktu pas masuk ke akar pertengahan dan akhir, gitu kan, mereka berlindung di rumah dan tidak mengizinkan masuk. Bahkan misal dilihat itu sosok keluarganya sendiri. Iya. Tidak diizinkan. Sampai situ kan, akhirnya ketahuan tuh bahwa yang bikin ketahuan ini adalah Shiki atau vampir. Yang tadi nyambung ke si Toshio. Iya. Toshio yang pertama menemukan. Karena istrinya sendiri yang berubah menjadi Shiki. Tuh, sama karena bahasanya mayat-mayat atau bahasanya mayat ya? Udah mayat aja lah. Mayat-mayat warga desa yang lain pengen diotopsi tuh nggak boleh sama keluarganya. Padahal Toshio-nya biar tahu ini tuh penyakit apa sih? Yang penyakit desa Sotoba tercinta kan? Nggak boleh. Yang kena istrinya sendiri. Pasiennya sendiri. Akhirnya sama dia dilakukan eksperimen, dibedah di dan ketahuan. Oh, perubahan ini. Dan anjingnya ya. Pas istrinya berubah jadi Shiki itu diikat total di kasur, Pak. Di eksperimen terus-terusan. Karena efeknya jadi Shiki itu kan dia akan jadi berserk nggak sih? Ada berserk modenya. Ada berserk modenya kan. Berserk modenya. Kalau dia nggak nyedot darah berapa lama, gitu kan, dia akan berserk gitu Berserk. kan. Dan orang pertama yang mengetahui cara membunuh Shiki ya si Toshio ini. Iya. Harus jantungnya ditikam menggunakan pasak bumi. Pasak bumi. Iya, jadi si Shiki ini bisa dibunuh dengan cara jantungnya ditikam. Menggunakan pasak kayu. Tapi ini harus kayu nggak sih? Harus kayu. Harus kayu ya? Harus kayu. Kayu cendana. Enggak dong. Oh enggak. Kayu jati. Oke. Mahogani deh, biar lebih murah dikit lah. Mahogani. Kalau enggak biar lebih murah banget, kayu nangka. Kayu nangka. Murah banget tuh. Anjing. Ya, jadi jantungnya ini harus ditikam secara paksa. Nggak mungkin rela dong. Nggak mungkin dong. Tikam nggak mungkin. Secara paksa menggunakan pasak kayu. Chaos tuh di situ akhirnya. Chaos banget sih itu. Chaos banget sih. Karena warganya pun akhirnya berani ngelawan Shiki. Diperakasai sama bapak-bapak tua berjenggot naga. Iya kan? Jenggot api kan dia. Jenggot api. Bapak-bapak tua itu. Bapak jenggot ozai. Iya anjing jenggot ozai bangsat. Sumpah jenggot ozai. Api banget itu bapak-bapak tua tuh. Ya si bapak ini yang ngelawan Sunako. Dan hampir menang sebenarnya. Hampir menang. Cuman karena dia recall
Kalah. Recall tuh. Recall pembawa petaka anjing. Yo iya memang. Jadi recall anjing Gyutaro segigi itu aja kebanyakan recall mati. Memang. Anjing. Gyutaro lu bukan Argus bangsat. Kalau Argus masih boleh lah. Masih boleh selama kondisi ulti. Selama ultinya belum dipakai. Ya, selama ultinya belum dipakai. Bisa recall. Bang anjing. Kenapa ke ML goblok? Namanya ke ML. Balik lagi dah ke Shiki. Setelah semua banyak warga yang berubah jadi Shiki, akhirnya gitu tuh. Akhirnya chaos. Karena orang-orang pada takut. Ya dong. Pada takut. Karena ini sebuah penyakit yang tidak diketahui. Ya kan? Pandemi. Ya, kita singkat ke situ ya. Kita lari ke masalah Shinatsumi, MC kita. Shinatsumi ini nanti di pertengahan dia. Ya. Di pertengahan ya. Pasti pertengahan loh. Mulai jadi real MC-nya tuh pas pertengahan. Dari awal sampai pertengahan dia jadi NPC. Iya jadi NPC yang isinya marah-marah mulu. Marah-marah. Marah-marah. Pas ini Sotoba. Marah-marah nginep di rumah temennya lagi. Iya. Dihandu sama Megumi. Dan si MC kita ini nantinya bakal berubah menjadi sosok Jinro di sini sebutannya. Jinro. Shiki yang bisa berjalan di bawah matahari. Wow. Si MC ini dia tuh berpindah ke desa karena bilangnya orang tuanya pengen merasakan hidup tenang di desa. Gitu tuh. Padahal sih memang apa ya bahasanya pernikahan mereka aneh aja gitu. Aneh aja gitu. Jadi emang kayak dua keluarga yang kawin lagi. Makanya ibu bapaknya ini marganya nggak dirubah. Dan untuk menghindari omongan tetangga lah, akhirnya mereka pindah ke desa. Dan si Hyuki ini karakternya ya di awal-awal nyebelin sih Pak. Nyebelin banget. Cool. Enggak cool, so edgy. Iya, so edgy. So edgy anjing. Dikit-dikit marah. Karakter yang dikit-dikit gue banget. Betul. Dan perjalanan kisah dia di anime Shiki ini naik turunnya kerasa. Kerasa banget. Sampai di titik dia dirubah menjadi Jinro itu oleh teman dekatnya sendiri. Namanya Toru. Oh iya. Si Toru. Dia dirubah menjadi Shiki itu oleh teman dekatnya si Toru. Gitu tuh. Dan si Toru ini dirubah enggak tahu sama siapa ya lupa nih. Dirubah jadi Shiki. Ya pasti mah sama keluarga dari Shiki. Iya. Lanjut. Si Hyuki ini dirubah sama Toru, Pak. Jadi Shiki. Tapi bukan Shiki jenis biasa. Karena MC ya mungkin ya. Iya. Berubah jadi Jinro. Yang nanti di seri Shiki ini dia tuh bakal beneran jadi MC utama yang bergelut dengan Shiki-Shiki yang lain. Ya emang edgy sampai akhir ya. Edgy sampai akhir. Dia bergelut dengan Shiki-Shiki yang lain. Dan titik balik dia tuh pas harus lawan Tatsumi ya dia. Iya, lawan Tatsumi. Nah, si kepala anjing itu kan. Iya, kepala anjing itu. Lawan Tatsumi, di lawan Tatsumi beneran kayak anjing sih tuh. Ya beneran kayak anjing lawan anjing. Iya. Dogfight. Anjing lawan anjing. Nah, kita lanjut ke kasus dari si ini. Toshio. Dokter. Dokter bedah kita yang membedah istrinya sendiri biar tahu dia gimana caranya ngebunuh Shiki. Gitu tuh. Si dokter ini yang ngebedah kasus Shiki utama di anime ini. Iya. Si dokternya. Karena si bahasanya kesel dia Pak. Dia pengen nyelamatin orang tapi nggak berhasil. Dan knowledge-nya nol banget kan. Ini kenapa sih anjing? Warga desa tuh kenapa? Padahal baik dia tuh ya. Baik Pak, bener baik. Baik ya. Jiwa raganya dicurahkan untuk desa ya. Di saat yang lain, karena terutama yang lain bodoh amat sama desa, gue pengen pergi anjing. Betul. Dia nggak sampai di titik. Kayaknya dapat jatah terus dari Megumi tuh. Cerita apa? Dari Megumi. Wah, enggak dong. Enggak. Dia dokter. Ada si Ritsuki, Pak. Si rambut hijau.
oke juga itu. Dan apa si Ritsuki ini apa ya bahasanya, cintanya si Toru. Iya. Yang dirubah sama Toru juga kayaknya itu jadi Shiki. Kalau nggak salah dirubah sama Toru deh jadi Shiki dia. Berarti itunya Toru banyak juga ya? Apa keturunan? Iya. Lumayan. Kayaknya sih 2 itu doang deh. Siapa namanya tadi? Ritsuki nih. Ritsuko. Oh iya. Iya. Dia susternya ya. Suster. Oh iya. Yang disukai sama si Toru. Iya, disukain sama apa nyukai Toru? Dia disukai sama Toru dan biarpun umurnya beda jauh ya. Beda. Si Toru lebih muda. Ya sini si Toshio ini perannya penting juga di Shiki ini. Selainnya kayak yang tadi yang tak sebut berulang-ulang ya. Dia yang nemuin caranya. Dia juga yang ngumpulin warga-warga desa. Wah, provokator. Enggak juga sih. Kalau provokator sih tadi yang Okawa itu, bapak-bapak anjing itu. Iya. Yang Si Don Chinjau. Iya si Don Chinjau yang bikin si siapa namanya? Sunako ini kena mental. Wow. Kena mental. Banyak loh di sini Toshio tuh perannya banyak banget coba. Dari dia yang ngerasa gagal karena apa ya? Ya banyak warga desa yang mati yang dia tanganin karena dia nggak tahu juga. Setelah kegagalan itu istrinya yang jadi Shiki, dia nemuin cara ngebunuh Shiki itu seperti apa dan dia akhirnya tahu oh ini tuh bukan penyakit anjing. Kredibilitas saya sebagai dokter dipertaruhkan. Gak ada hubungan sama dokter juga sih anjing. Vampir jalannya. Iya sih. Ya cuman kan dia merasa begitu, Pak. Di situ. Dia ngerasa kredibilitas saya gara-gara nggak tahu ini ternyata ini kasus vampir gitu tuh. Green flag sekali anaknya. Iya, tapi apa ininya? Bahasanya moral dia hancur. Gitu. Karena dia sangat awalnya nggak tahu dia benci banget sama ayahnya loh. Kenapa nggak tahu. Di situ lupa aja. Karena terlalu banyak karakter dan kuat semua karakternya di sini. Kuat dalam artian bukan powernya ya, tapi storynya kuat banget. Plot armornya ya. Plot armornya kuat banget. Ya, pokoknya Toshio Okozaki di sini Anda nanti Payagumi bisa nonton sendiri aja. Anti hero apa? Gitu kan. Lalu ada si ini juga. Shishin Muroi itu dia nanti berpindah kubu. Yang dari kubu manusia dia pindah ke Shiki. Malah jadi pemimpin Shiki. Sama Sunako. Iya. Endingnya. Nah, dia berjalan berdampingan bersama Sunako. Kenapa? Karena sehat. Iya, kenapa dia jadi seperti itu? Karena dia ngerasa para Shiki ini lebih memiliki story dan feel yang sama kayak dia. Ini kan disebut si siapa namanya? Si Sesshin ini desainnya Bitsu. Tatagama dong harusnya dong. Tatagama. Tapi dia novelis juga. Dia banyak nulis novel di animenya tuh total buku tebelnya ada 6 kalau nggak salah. Yang tipisnya ada 3. Oh. Udah banyak dia. Buku debur. Kenapa debur? Kenapa debur? Kan tebel. Iya. Akuntan dia. Maksudnya novel panjang. Kesel gak? Enggak, cuman pengen tak pukul aja. Iya si Sesshin ini dan hampir semua novelnya itu bercerita tentang orang yang kehilangan imannya terhadap agama. Sangat kontradiktif sekali. Iya, sangat kontradiktif karena memang si Sesshin ini nggak mau sebenarnya jadi Bitsu. Dia pengen cabut ke kota. Nggak mau. Pengen jadi nyeni. Iya, nyeni dia pengennya nyeni. Iya. Apa ya bahasanya? Ya intinya sih dia jadi Bitsu secara terpaksa sampai pengen bundir. Dan di momen itu masuknya itu nggak sih? Ada super powernya nggak sih? Nggak ada di sini sih benar-benar enhancement doang dan nggak kayak kebal pisau gitu, enggak, kayu aja tembus. Ya betul. Iya kan, kayu aja tembus. Masih kalau untuk anime 2010 kan mungkin karena ini novel lama juga masih masuk akal Pak. Monster-monsternya. Jadi kemungkinan manusia untuk ngelawan mereka tuh masih ada. Nggak Jomplang banget kan.
Untuk pertama kalinya ini didusuk aing ya, yang keep on track ya. Keep on track banget loh menjelaskan. Karena ini karakternya emang banyak banget, Pak. Dan 4 karakter ini aja dulu deh. Si MC, si Yuki, terus Toshio, si Maurui, sama nanti terakhir kita jelasin sini Sunakonya. Karena semua berkutak pada 4 manusia ini. Enggak, bukan manusia. Iya, 3 manusia dan 1 Shiki. 1 Shiki. Kenapa si Seisun Muroi berpindah sisi ke para Shiki? Setelah dia berubah jadi Shiki yang diakibatkan oleh si Sunako sendiri, dia berubahnya jadi Shiki yang Jinro, yang Daywalker. Ya. Shiki spesial. Dan dia memahami karena dekat sama Sunako, akhirnya tahu kenapa sih Sunako pengen merubah semua orang di desa jadi Shiki. Dan di situ dia ngerasa empati, Pak. Simpati ke Sunako. Ya, akhirnya dia berpindah sisinya ke sisi Shiki karena hal itu. Pokoknya dia merasa lebih klop dengan para Shiki lah daripada dengan para manusia. Nah, ini babak terakhir nih. Ya, ke Sunako villain utama kita lah jatuhnya, dengan bentuk lolinya yang lucu. Dibilang gotik juga enggak ya? Enggak, yang lebih kedandanan gotik tuh si Megumi malah. Iya. Setelah jadi vampir, setelah jadi Shiki, dandanannya gotik banget ya. Si Sunako ini anak kecil yang hidup di kalau sama desa Sotoba umurnya lebih tua Sunako. Iya. Sama desa sendiri. Iya. Bahkan sama desa yang dia tinggal itu umurnya lebih tua Sunako. Sunako ini tadinya anak dari kayak saudagar kaya lah. Saudagar kaya. Lalu dia berubah jadi Shiki tuh digigit sama tamunya ayahnya sendiri. Iya. Tamunya sendiri yang orang Eropa. Langsung dari vampir Eropanya. Langsung dari empunya vampir. Dia berubah tuh. Dan saat berubah jadi Shiki sama keluarganya dikurung, Pak. Karena berubah jadi monster kayak gitu kan. Iya. Dan tiap hari hanya dikasih makan pelayan aja. Pelayanan dimakan ya? Dikasihin pelayannya. Terus itu jadi makanannya si Sunako. Sampai di titik keluarganya capek. Akhirnya keluarganya meninggalkan si Sunako kecil ini sendirian di mansion yang segede itu. Dan saat ditinggal sama keluarganya, si Sunako ini sebenarnya masih nyari, Pak. Ini keluarga saya cabut kemana sih? Gitu tuh. Cuman karena emang keluarganya bener-bener pengen ninggalin dia, jejak langkahnya tuh gak ketemu. Sampai puluhan tahun Sunako nyari. Sampai di titik akhirnya Sunako sadar, wah ini mah udah terlalu lama. Untuk umur manusia gak mungkin cukup. Bisa mikir gitu ya? Bisa. Karena mau gimana pun terlalu lama, Pak, dia nyari, Pak. Nyari keluarganya ini. Akhirnya dia memikirkan, daripada saya nyari keluarga, mending saya bikin keluarga sendiri. Betul. Sayangnya kalau sudah jadi Shiki kan tidak bisa bereproduksi. Akhirnya dia ngubah yang tadi, si Seishiro, Chizuru, Tatsumi, Hayami, itu keluarga pertama dia. Main keluargaan lah. Ya. Jatuhnya. Itu hasrat anak kecil. Betul. Masih pengen disayang sama orang tuanya. Kasian juga sebenarnya kan. Sampai akhirnya dia pindah ke desa tuh karena memang pure pengen bikin keluarga. Pengen bikin keluarga Shiki sendiri. Di situ. Kenapa dia memilihnya desa? Biar nggak terlalu banyak juga. Biar dia terisolir. Ya udah deh, satu desa ini jadi keluarga semua ya. Jadi keluarga semua berubah jadi Shiki. Dan nggak pengen makan dia. Bukan tipikal vampir bego yang anjing gue pengen makan. Warga desa lu harus tunduk tiap bulan, tiap minggu kasih persembahan gitu. Enggak. Apa pure cuman pengen punya keluarga si Sunako ini. Cuman memang tidak seperti itu dong caranya dong. Minimal ini deh mendeklarasikan, saya vampir nih. Wow. Itu tuh, ada yang mau jadi vampir nggak? Enggak dong, lagi dong. Hah? Vampir? Dor? Iya sih. Tapi iya sih. Dia nggak di situ vampir di anime Shiki nggak kebal kayak gituan ya? Ya enggak. Enggak. Kayu aja tembus. Yoi.
sampai sebenarnya rencananya si Sunako ini hampir berhasil. Satu desa ini hampir apa ya? Hampir jadi Shiki semua. Hampir sampai Shiki semua. Mana ya? Termapnya tuh di masalah si Tatsumi. Iya. Apa buat masalah? Si Tatsumi ini karena Shiki baru yang dirubah sama keluarga Kirishiki oleh Tatsumi ini diwajibkan untuk memakan keluarganya sendiri yang masih manusia. Iya. Emang anjing syarat prasyaratnya. Jadi kan membuat warga desa ini curiga kan akhirnya. Padahal sih kalau ya udah deh dari setiap keluarga si Sunako ini ngambil satu kayak anaknya atau ibunya. Ya udah aman-aman aja. Kayaknya ya udah desa berjalan seperti biasa gitu. Sampai di art akhir si Sunako ini ngelawan si bapak-bapak Donjinjo tadi. Gitu. Di titik beratnya di situ, lawan Donjinjo. Dan sempat depresi juga. Vampir bocah depresi, bayangin. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian. Di Sunako ini karena di art terakhir di kuil ya. Yang terakhir itu di kuil yang udah kebakar. Shiki yang dia buat banyak yang mati. Iya. Keluarga dia banyak yang mati sama warga desa. Bahasanya di sini Shikinya kalah lah sama warga desa itu. Betul. Banyak yang mati, sisanya tinggal si Sunako sama si Okawa tadi, si Donjinjo. By one tuh battle. Kalah. Udah pengen di end si Sunako ini Donjinjo recall menyebut bahwa kamu itu bentuk dari kejahatan. Wow. Yang nantinya bakal dijatuhin ke neraka. Bilangnya gitu si Okawa terhadap anak kecil. Ya kan gak kecil juga, dia urusan tahun, Mbak. Iya. Tapi kan tetep loh, mindsetnya. Mindset anak kecil di situ balik dia. Stres, nangis dia. Si Sunako ini nangis dan minta maaf. Beneran minta maaf loh. Bahwa dia minta maaf. Cuman dengan recall-recallnya si Donjinjo ini ngeberi waktu buat si Sessumuro ini buat datang nyelamatin si Sunako. Gitu. Dan akhirnya malah si Donjinjo ini kebakar. Runtuh bareng bersama kuil. Itu kuilnya si Sessun ya, tempat persembunyian si Sessun ya. Iya. Yang sering banget encounter sama si Sunako di situ. Itu sampai di akhirnya ya sudah. Kalau nggak salah sisa tuh tinggal si Hayami yang kabur. Tatsumi itu gimana sih? Modar ya Tatsumi. Modar lawan si Natsuno ya. Si Yuko. Sisanya ya bener jadi tinggal Jinro doang kan. Si Yuki, si Sessun, terus si Sunako sama Sessun akhirnya cabut dari desa, intinya sih. Cabut ya dari desa. Iya, cabut dari desa kan. Yang ya udah, ente kalau pengen bikin keluarga baru, jangan sebrutal sekarang. Banyak dinasehatin lah sama si Jinro. Si bentuknya Sessun ini. Yosoku. Sama si Muroi aja dah. Iya, Muroi. Nah, sama si Muroi. Dia sehatin dan berakhir seperti itu. Si anime Shiki ini. Cuma dari 22 episode ya? Ya, panjang ya. Panjang, 22 episode. Kebanyakan anime-anime 2010 sampai 2015 itu banyak yang 22 episode. Bahkan ada yang 24 kan? Iya. Gak ada tuh core 1, core 2 tuh. Enggak ada. Langsung. Dan rekomen banget buat PW Bumi yang suka misteri. Jadi untuk PW Bumi yang mau nonton anime bergenre misteri, psikologi ya. Shiki rekomendasi. Karena dari segi horornya, gore-nya gitu kan tuh lumayan dapat lah. Horornya kental. Kental ya. Gore-nya tipis-tipis lah. Gore-nya tipis-tipis ya kan. Karena ini feel-nya nonton Shiki ini kayak main game Silent Hill. Ya. Feel-nya sama. Yang F. Enggak yang F dong. Yang biasa, yang Silent Hill 2. Ya. Ada di dalam desa ini kalau kita nonton beneran nggak tahu kenapa sih warga desa itu bener-bener bingung. Kenapa nih kok banyak yang mati dengan kondisi yang hampir sama gitu. Ya.
Jadi buat Megumi, jangan kalian buat diri kalian tuh minim literasi, gitu ya. Seenggaknya tau lah apa itu vampir. Nanti jadinya kayak Toshio ya. Iya. Betul. Kayaknya untuk pembahasan sedikit segini aja ya. Ya udah panjang ini juga. Udah Walaupun panjang. cuma 4 karakter. Berkarakter. Sebenarnya banyak banget karakter-karakter yang membangun cerita sampai segitunya. Iya. Tapi biar Megumi nonton sendiri aja. Biar lebih Feel-nya dapet. iya, biar lebih feel-nya dapat. Kalau tak spoiler semua anjing. Kasihan. Males nonton mereka malah nanti. Betul. Hmm. Ya buat Megumi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian terkait Shiki ini ya. Yang udah nonton boleh kasih POV kalian juga terkait Shiki ini seperti apa ya, supaya kita juga lebih tercerahkan lagi gitu kan. Barangkali ada POV yang memang ada yang kita lewatkan dari keempat karakter utama ini gitu ya. Nah, buat Megumi ya, jangan lupa juga untuk di klik loncengnya supaya nggak ketinggalan series Spooktober kita gitu. Betul. Ada tambahan lagi, Pak? Sudah. Nah, saya ada tambahan nih. Jangan lupa kalau nonton sampai akhir goblok. Karena tak cek banyak yang nonton kagok semua, Pak. Betul. Pertengahan. Karena detail-detailnya kadang di akhir. Kita selalu ngasih detail anime itu di akhir. Selalu di akhir. Seperti apa? Jadi usahakan Megumi yang mau nonton tapi males mencari ini anime tentang apa sih? Tonton sampai akhir. Anime-anime yang kita jelasin. Biarpun kadang nggak jelas. Kadang nggak jelas. Iya. Kadang nggak jelas Karena alur cerita kita adalah naik, turun, tas. Iya, naik turun patah dan kita ngerti sendiri aja. Betul. Iya kan? Karena kita kadang nonton anime yang kita jelasin ini kita nonton nggak sekali. Nggak sekali. Udah beberapa kali kita tonton. Beberapa kali dan 0,5 sambil pegang POV orang. Itu aing ya, itu aing banget ya. Anjing. Jadi Megumi jangan lupa tungguin terus segmen Spooktober ini karena kita bakal ngasih anime-anime yang horor, misteri, thriller dan berdarah-darah. Oke, Megumi, arigatou gozaimasu.